bahwa dalam trading untuk mengidentifikasi cukup berkonsentrasi kepada dua area saja. Dan di area itu pula, inilah berpotensi terjadinya tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Hukum daripada Heiken Ashi tentu adalah syarat mutlak ya bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita memanfaatkan di area-area supply dan demand tersebut. Baik, kita persilakan Mr. Begi Mas Tobi untuk memberikan edukasinya atau materinya sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan di webinar sore hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan satu materi yang saya berikan judul One Shoot, One Kill the Market. Ini adalah sebuah request ya, dari banyak sekali partisipan yang mengirimkan email kepada kami bahwa mereka ingin sekali memiliki satu pola entry secara jangka panjang. Banyak sekali partisipan yang memberikan alasan itu dikarenakan kesibukan, dikarenakan tidak bisa terlalu lama di depan monitor, akhirnya mencari satu pola atau satu metode trading, bagaimana caranya bisa melakukan entry secara akurat ya. Maka tidak berlebihan, saya pun di sini memberikan satu gambaran bahwa background-nya itu seperti halnya dua orang cowboy yang sedang duel ya. Artinya di sini kita berduel dengan market. Nah, terkait dengan metode daripada one shoot, one kill the market ini, trade study yang akan saya ketengahkan itu adalah menggunakan Heiken Ashi. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan area supply dan demand. Baik, kita mulai masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang Heiken Ashi. Bapak dan Ibu, Heiken Ashi ini diambil dari bahasa Jepang. Heiken artinya rata-rata, sedangkan Ashi artinya bar ya. Jadi bar yang untuk menghitung pergerakan rata-rata. Secara fungsi, Heiken Ashi ini memiliki dua fungsi yang bisa dijadikan manfaat bagi kita. Yang pertama, memberikan gambaran kekuatan dan konsolidasi pasar. Lalu kemudian yang kedua, ini untuk menghilangkan gangguan distorsi harga dari tren yang mendasarinya. Nah, khusus di kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu, saya memang tidak akan membahas Heiken Ashi terlalu jauh ya, karena pembahasan Heiken Ashi ini pernah saya kupas pada video-video sebelumnya, dan mohon izin saya untuk stop share dulu. Saya akan ketikkan di kolom chat bahwa ada dua buah video yang nanti Bapak Ibu selepas acara ini atau nanti malam itu bisa mempelajari bagaimana Heiken Ashi jauh lebih detail ya. Oke, mohon ditunggu. Namun demikian Bapak dan Ibu,
Untuk metode one shoot, one kill the market ini, saya akan menginformasikan bagaimana sedikit banyak tentang pembahasan daripada Heiken ASI itu sendiri. Heiken ASI ini terdiri dari dua warna, ya. Kebetulan yang saya berikan contoh di sini adalah warna biru dan merah. Untuk warna biru, Bapak dan Ibu, ini disebut dengan positif bar, ya. Sedangkan yang warna merah ini disebut dengan negatif bar. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu bahwa yang namanya Heiken Ashi, sumbu yang muncul itu hanya terjadi pada satu sisi saja. Berbeda dengan candlestick. Candlestick yang namanya sumbu ada di atas body atau di bawah body, ya. Tetapi Heiken Ashi untuk mengidentifikasi suatu tren, Bapak dan Ibu cukup perhatikan letak daripada sumbu itu. Untuk yang warna biru atau positif bar, semakin panjang sumbu yang berada di atasnya, maka itu menginformasikan kepada kita yang namanya trend up sedang terjadi dengan sangat kuat. Ya, begitupun untuk yang negatif bar, yang Heiken Ashi berwarna merah, semakin panjang sumbu ke bawah, maka semakin kuat tren yang sedang berlangsung. Ini adalah cara untuk mengidentifikasi daripada Heiken Ashi. Lalu kemudian perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu, dalam positif bar yang biru ataupun yang negatif bar yang berwarna merah, apabila muncul sumbu di kedua sisi, artinya baik di atas maupun di bawah, atau bentuk daripada bar yang sedang terjadi itu lebih kecil dari sebelumnya, kalau dalam candlestick itu mirip dengan pola harami, ya, itu berarti menandakan terjadinya pelemahan tren Bapak dan Ibu. Ya, di sini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, ini contohnya, ya. Tren sedang berlangsung ke atas, namun berikutnya terjadi pertumbuhan sumbu baik di atas body maupun di bawah body. Ini berarti menginformasikan tengah terjadi pelemahan tren, ya. Apalagi bar yang tumbuh itu jelas-jelas berada di bawah atau berada di dalam dari bar sebelumnya. Artinya betul-betul tekanan ke atasnya sudah mulai melemah. Nah, ini adalah pola-pola bagaimana cara kita membaca daripada Heiken Ashi. Dan tentunya untuk selengkapnya nanti Bapak dan Ibu bisa membukanya pada link yang sudah saya berikan di kolom chat, ya. Baik, saya lanjutkan. Lalu kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua untuk membahas supply dan demand, ya. Secara umum, supply and demand ini digambarkan dengan suatu pola yang berhimpitan satu sama lainnya dan bergerak secara statis, ya, pada daerah tertentu. Dan di area itu pula, inilah berpotensi terjadinya tawar-menawar antara penjual dengan pembeli, lalu kemudian hal tersebut akan membentuk arah atau pergerakan harga baru, ya. Kalau berbicara daripada konsep dasar supply and demand, Bapak dan Ibu, kita sama-sama sudah mengetahui ini serupa dengan usaha konvensional, ya, dalam perdagangan konvensional. Jika permintaan atau demand ini mengalami kenaikan, sedangkan ketersediaan barang atau supply-nya itu jumlah barangnya tidak berubah, artinya berdasarkan jumlah yang ada saja, maka ini akan terjadi suatu kelangkaan barang, ya. Secara otomatis harga akan menjadi naik. Lalu kemudian yang kedua, apabila permintaan menurun tetapi ketersediaan barang
itu tidak berubah, maka akan terjadi yang namanya penumpukan barang, ya, dan itu tentu harga akan menjadi turun. Begitupun yang ketiga dan keempat, itu kurang lebih sama. Artinya di sini mencari satu titik temu, ya, atau titik keseimbangan yang umum dikenal dengan istilah equilibrium level. Bagaimana caranya kita mendapatkan gambaran pasti gitu ya daripada level-level atau area-area supply dan demand. Lalu kemudian untuk mengetahui di mana dan bagaimana sebetulnya area supply dan demand, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam trading untuk mengidentifikasi cukup berkonsentrasi kepada dua area saja, ya, dalam menentukan area supply dan demand. Yang pertama adalah area penerusan. Lalu kemudian yang kedua adalah area pembalikan. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu kita bahas satu persatu, kita masuk dulu kepada area penerusan ya. Area penerusan untuk naik atau disebut dengan istilahnya continuing zone, ini yang pertama disebut dengan rally base rally ya. Rally base rally, rally artinya terjadi kenaikan harga, lalu kemudian harga tersebut kembali menuju kepada area supply demand-nya tersebut ya. Artinya dari sini sedang mengalami kenaikan, ini berarti rally, lalu kemudian dia masuk ke area demand, artinya masuk ke base, lalu kemudian dia kembali rally ya. Nah ini istilahnya rally base rally ya. Ini merupakan area yang menandai akan terjadinya kenaikan lanjutan pada harga secara signifikan. Dan secara umum apabila harga menembus area tersebut ya, artinya pergerakan harga yang sedang berada di sini, lalu kemudian dia berhasil terjadi break ya, di area sini, lalu kemudian di area sini, maka ini jelas ada kemungkinan kenaikan itu kuat. Namun demikian, seperti yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa yang namanya suatu tren itu wajib terkoreksi. Artinya tidak ada suatu tren yang akan bergerak lurus gitu ya, tanpa adanya suatu koreksi. Nah, pola ini menginformasikan kepada kita bahwa level koreksi yang sangat mungkin terjadi, dia akan kembali ke area base-nya itu. Ya, dan di sanalah kita bisa melakukan yang namanya buy position ya. Dan pada harga berbalik tersebut atau istilahnya pullback, dia akan masuk sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Ini adalah area penerusan untuk kondisi uptrend ya. Oke, saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat area penerusan untuk kondisi downtrend. Area penerusan atau continuing zone untuk downtrend itu disebut dengan drop base drop ya. Dari istilahnya saja sangat bisa kita pahami dengan mudah bahwa harga terjadi drop ya, terjadi suatu penurunan, lalu kemudian menembus kepada area demand, maka dia pasti akan berbalik kembali ke area tersebut. Artinya dia masuk ke area base-nya, Bapak dan Ibu. Ya, drop, masuk ke base, lalu kemudian dia melanjutkan penurunannya. Berarti drop kembali ya. Ini merupakan area yang menandai akan terjadinya suatu penurunan lanjutan ya, secara signifikan dan secara umum setelah harga menembus area tersebut, maka harga biasanya akan berbalik atau dalam istilahnya disebut dengan pullback sebelum melanjutkan suatu penurunan. Lalu kita masuk kepada area pembalikan Bapak dan Ibu. Area pembalikan atau reversal zone
Ini yang pertama disebut dengan rally based drop ya. Artinya pergerakan harga sedang mengalami rally, artinya betul-betul kenaikan, lalu masuk ke area base-nya ini, ya, area supply demand-nya ini, lalu kemudian terjadi yang namanya drop ya, penurunan. Nah, ini rally based drop. Ini merupakan area yang menandai akan terjadinya suatu pembalikan harga dari kenaikan menuju penurunan. Dan secara umum, Bapak dan Ibu, setelah hal ini terjadi, harga baru akan naik apabila sudah menemui area demand berikutnya. Artinya dia harus sampai menemui ada satu base lagi di bawahnya ya, satu area lagi yang apabila itu sudah ditembus, maka dia baru akan naik. Selama area itu belum ditemukan oleh harga, maka dia akan terus menekan ke bawah. Ini adalah area pembalikan reversal zone yang pertama yang disebut dengan rally based drop ya. Baik. Yang kedua, ini disebut dengan drop based rally ya. Ini merupakan area yang menandai akan terjadinya pembalikan harga, kebalikan dari yang sebelumnya, dari penurunan Bapak dan Ibu, ya, dari suatu penurunan, lalu masuk ke area base-nya, artinya drop base, lalu kemudian dari sini dia melakukan kenaikan, ya, artinya drop base rally. Dan ini polanya hampir sama dengan rally base drop yang sebelumnya. Artinya harga akan terus ke atas sampai dia akan bertemu dengan level supply yang baru ya. Selama memang belum ditemukan, dia akan terus melakukan penekanan ke atas. Dan untuk menjawab kebutuhan dari partisipan dan juga para subscriber terkait dengan metode ini, maka metode ini sangat khusus dapat digunakan pada time frame 1 jam sampai daily saja, Bapak dan Ibu, ya. Karena kita akan melakukan analisa dengan melakukan one shoot ya, artinya dengan sekali entry atau sekali tembak saja ya. Tetapi kita akan mendapatkan satu nilai keuntungan yang signifikan ya, dan ini bisa membantu bagi Anda yang memang kebetulan memiliki aktivitas di luar trading atau Anda yang memang tidak bisa untuk berlama-lama di depan monitor. Ini adalah suatu metode yang tepat yang bisa Anda manfaatkan secara maksimal ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar grafik ya. Ini adalah market emas dengan time frame 4 jam. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya sudah menggabungkan antara Heiken Ashi dengan area-area supply dan demand ya. Jadi di sini bisa menggunakan time frame 1 jam. Saya coba perkecil dulu ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ini adalah time frame untuk 4 jam. Anda bisa lihat dengan sangat mudahnya kita bisa melakukan entry ya layaknya professional trader. Di sini adalah area yang sedang terjadi rally, lalu kemudian masuk ke base-nya, lalu kemudian dia drop. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harga akan terus menekan sebelum dia bertemu dengan area demand yang baru ya. Walaupun dia kembali naik, tetapi akhirnya dia kembali drop ya. Nah, setelah terjadinya drop, ketemu dengan area demand, maka selanjutnya dia akan mulai kembali naik ya. Di area sini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan sell Bapak dan Ibu. Di area sini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan buy. Dan ini sudah saya modifikasi, artinya ini akan membantu memudahkan bagi siapa saja yang menggunakannya. Artinya ini sangat user friendly.
ya. Bahkan bagi seorang newbie sekalipun ya, pemula, itu bisa memanfaatkan ini dengan sangat mudah sekali. Karena dalam penggunaannya kita tidak perlu lagi untuk menghitung atau mencari area supply dan demand. Ya, itu kita tidak perlu mencari itu lagi Bapak dan Ibu. Kita cukup melakukan analisa saja di mana dan kapan kita melakukan entry posisi ya. Baik, bagaimana cara kita melakukan entry Bapak dan Ibu? Untuk melakukan entry posisi, kita bisa lakukan apakah itu dari time frame 1 jam ya, atau menggunakan time frame 4 jam yang tadi, atau bahkan juga kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan time frame daily. Ada satu hal sebelum saya memberitahu bagaimana cara kita melakukan entry, karakter daripada area demand atau area supply ini merupakan area tawar-menawar Bapak dan Ibu. Area tawar-menawar antara para penjual dengan para pembeli. Maka jangan heran ketika harga sudah masuk ke area supply atau masuk ke area demand, itu kadang kala dia tidak langsung bergerak ya, tetapi dia selalu balik lagi ke area tersebut baru dia mulai bergerak. Itu selalu dan sering kali terjadi demikian. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat lumrah. Nah, kita ambil contoh seperti kasus di bawah yang ini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini jelas-jelas terjadi yang namanya drop ya. Lalu kemudian masuk ke area base ya. Tetapi karena ini berada di area tawar-menawar, maka satu hal yang sangat lumrah, harga kembali naik, lalu kemudian dia masuk lagi ke dalam, baru kemudian dia melanjutkan yang namanya pergerakannya ya. Ini adalah hal yang sangat umum, jadi ketika nanti Bapak Ibu menggunakannya tidak perlu khawatir ya. Baik, lalu kemudian kita lihat bagaimana caranya kita memanfaatkan metode daripada one shoot, one kill the market. Hukum daripada Heiken Ashi tentu adalah syarat mutlak ya bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita memanfaatkan di area-area supply dan demand tersebut. Dengan sangat mudah Bapak dan Ibu bisa perhatikan di area sini ya. Ini jelas merupakan area demand ya. Nah, ini merupakan area demand. Lalu kemudian ketika harga sudah terjadi yang namanya rally, lalu dia masuk ke area demand, artinya base ya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, saya coba perbesar lagi supaya kelihatan. Oke, yang ini ya. Karena tren akan terjadi continuing ke atas, maka Bapak dan Ibu tentu yang dilihat daripada Heiken Ashi adalah yang positif barnya. Ya. Ketika sudah masuk ke area demand seperti ini, maka yang ditunggu oleh kita adalah kapan terjadinya pembentukan positif bar. Artinya kapan terjadi candle biru itu terbentuk. Setelah terbentuk yang ini pertama kali Bapak dan Ibu, nah yang ini ya, maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu tunggu pada level tertinggi daripada candle yang mengkonfirmasi tersebut. Ini adalah area buy posisi Bapak dan Ibu. Apakah kita bisa melakukan buy secara instant execution? Bisa. Atau Bapak dan Ibu mau menempatkan posisi buy stop di sana juga bisa. Ya. Ketika sudah diketahui bahwa ini itu adalah harga tertingginya, Bapak dan Ibu pun bisa menempatkan buy stop di area sini. Baik, kita lihat Bapak dan Ibu. Saya coba perkecil dulu ya.
di mana titik pembalikan atau yang umum dikenal dalam istilah trading adalah swing high atau swing low sebelum masuk ke area supply demand. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ketika harga sedang terjadi kenaikan seperti ini, lalu harga berbelok di area sini sebelum masuk ke area demand. Artinya ini adalah titik daripada swing high-nya. Ini adalah titik pembelokan, maka ketika Anda melakukan entry di area sini, target taking profit yang paling dekat adalah titik pembelokan ini. Itu adalah taking profitnya Bapak dan Ibu. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kita berhitung ya. Dari level beli ini adalah level titiknya di sini. Itu berarti kurang lebih 20.023 poin ya. Dan ini terjadi di level ini Bapak dan Ibu. Ya. Dengan Anda menggunakan volume transaksi satu lot, maka sekali shoot Anda bisa menembak market dengan mengantongi keuntungan 20 juta rupiah untuk sekali shoot ya. Ini yang luar biasa. Jadi sangat jelas sekali bagaimana kita bisa melakukan entry dan di mana kita melakukan yang namanya take profitnya. Saya ambil contoh yang lain Bapak dan Ibu. Baik, saya ambil contoh untuk posisi sell ya. Ini adalah posisi yang sedang terjadi drop, lalu kemudian terjadi pembelokan di area sini. Ini adalah area pembelokannya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini adalah area pembelokan. Ketika harga langsung masuk ke area demand, maka yang perlu kita perhatikan dari Heiken Ashi adalah negatif bar dari Heiken Ashi, di mana nilai low daripada negatif bar tersebut. Saya perbesar. Ini adalah titik pembelokannya, lalu kemudian ini adalah negatif bar. Ya, yang pertama yang berada di area supply, lalu ini adalah nilai terendahnya. Ini nilai low-nya. Nah ini. Di area sinilah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Baik, lalu kemudian titik pembalikan ini bisa dijadikan rujukan oleh kita untuk dijadikan sebagai level taking profit, level untuk keluar dari market ya. Saya coba tarik ya dari level sales ini sampai level taking profitnya ya. Ini jelas sekali dapat ya nilainya di sini. Ini berarti 9754 dengan volume transaksi satu lot Anda bisa mengantongi 9.754.000 untuk sekali shoot saja ya Bapak dan Ibu. Jadi ini sangat-sangat powerful ya. Artinya ini sudah sangat disederhanakan. Anda cukup disiplin mengikuti rule yang telah ditetapkan ya. Bagaimana bisa memanfaatkan pergerakan harga dengan memanfaatkan area supply demand dan juga Heiken Ashi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Baik ya para partisipan, kita buka sesi tanya jawab. Ini dari Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Halo.
Ya, silakan Pak Wildan. Ya, saya mau tanyakan yang tadi malam sudah gimana ya kenaikan dolar menguat Pak ya? Iya. Ya. Halo? Ya, Pak Wildan, lanjut saja, Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana, Pak Wildan? Baik, mungkin terputus barangkali, Pak Teguh. Ya, Pak Wildan, kalau memang kesulitan dalam sinyalnya bisa diketik langsung ya di kolom chat ya, nanti kami akan bacakan. Ini gangguan internet mungkin Pak Diki ya. Iya, betul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di grafik emas ya pada saat ini kebetulan saya menggunakan time frame 4 jam. Lalu kemudian sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini jelas terkonfirmasi sebagai area supply-nya ya. Ketika beberapa kali terjadi yang namanya penembusan, lalu kemudian berbalik, kemudian penembusan, lalu kemudian berbalik, tetapi akhirnya betul-betul ditembus ya. Nah, ketika sudah terjadinya penembusan seperti ini, Bapak dan Ibu, ya, ini merupakan area penerusan di mana harga akan mengalami yang namanya suatu rally, lalu kemudian dia masuk kepada base-nya, lalu kemudian dia akan kembali melanjutkan kenaikannya, Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati bagi Anda yang saat ini memiliki posisi jual ya di instrumen emas, besar kemungkinan akan terjadi continuing trend ke atas ya. Nah, lalu kemudian bagi Anda yang saat ini memang belum memiliki posisi, bagaimana untuk memanfaatkan kenaikan harga daripada emas itu, Bapak dan Ibu cukup berkonsentrasi untuk mencari di mana positif bar daripada Heiken ASI terbentuk. Anggap saja pada candle berikutnya, di sini terjadi Heiken ASI umpamanya yang berwarna biru ya, misalnya pada candle berikutnya. Lalu kemudian di sini terjadi ekornya, seperti itu kurang lebih ya. Nah, tentu dengan sangat mudah Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan satu tanda pada level high ya di positif bar Heiken ASI, inilah nanti sebagai area beli Bapak dan Ibu. Ya. Bisa diulangi Pak, mohon maaf, bisa diulangi. Baik, untuk kondisi emas saat ini jelas area supply-nya sudah ditembus Bapak dan Ibu ya. Artinya tawar-menawar antara buyer dan seller ini akan selalu berlangsung di area-area ini. Maka kalau kita melihat pergerakan emas ya pada tanggal 20 Januari kemarin, tiba-tiba dia berhasil menembus daripada area supply ini, maka kita harus sudah mulai mengubah pandangan kita tentang supply demand yang tadinya ini merupakan area pembalikan, sekarang sudah menjadi berubah sebagai area penerusan ya. Maka ini sudah selesai sampai sini area pembalikannya, maka ini adalah babak baru pada instrumen emas ya, ini adalah area penerusan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya suatu tren itu tidak mungkin akan bergerak dengan lurus ya. Yang namanya tren itu wajib terkoreksi. Ketika dia sudah menembus area supply, dia melakukan yang namanya rally, Bapak dan Ibu. Ya, dia rally, tapi dia pasti akan berbalik ke bawah. Nah, ini drop. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wildan ya, kemarin US menguat katanya. Memang betul Pak. Tetapi kalau kita memahami bahwa ini sebetulnya sedang kembali kepada base-nya, artinya kepada area supply sebelumnya, ya. Nah,
Lalu kemudian setelah kembali kepada base-nya ini, maka besar kemungkinan harga akan kembali ke atas, Pak. Artinya melanjutkan kenaikannya. Nah, tentu kalau kita lihat di layar saat ini di instrumen emas, positif bar daripada Heiken Ashi ini belum ada. Artinya kapan kita bisa memanfaatkan kenaikan harga emas ini, kita tinggal menunggu kapan positif bar terbentuk, Bapak dan Ibu. Anggap saja pada candle berikutnya di sini muncul bar biru ya positif bar dari Heiken Ashi ya seperti ini. Lalu kemudian ini adalah anggap saja ekornya. Maka dengan sangat mudah kita sudah diberikan informasi oleh Heiken Ashi di area sinilah, di area tertinggi daripada positif bar Heiken Ashi, kita bisa melakukan yang namanya buy posisi. Jadi tentu ini dengan sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin ini bisa membantu ya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya. Mau bertanya nih Pak. Silakan Pak Zahir. Ini, apakah batas area demand, maksudnya batas maksimal area demand ataupun supply itu bisa diprediksi, Pak? Artinya itu bisa, Pak. Jadi sebetulnya area supply demand itu kan sedikit banyak mirip dengan support resisten, Pak. Ya. Ketika suatu harga berada pada area yang sama sebanyak minimal 2 kali, maka itu terkonfirmasi adalah sebagai area support atau resistennya. Nah, kurang lebih, Pak, dalam kondisi di supply demand itu hampir-hampir mirip ya dengan support dan resisten. Ini kalau saya perkecil, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Kalaupun ada kenaikan juga bisa menembus ke 1877 ya, kalau memang sangat kuat sekali ya. Kurang lebih begitu Pak Zahir. Iya, siap. Baik ya Pak Zahir ya, sudah dijawab ya pertanyaan dengan oleh Pak Diki. Pak Diki di kolom chat ada beberapa pertanyaan masuk nih Pak Diki. Ya. Ini dari Mr. Gev ya, menanyakan cara menentukan base dari mana Pak Diki? Sebaiknya dari time frame berapa? Itu kebetulan tadi sudah terjawab ke pertanyaan Pak Zahir, sama pertanyaannya. Artinya kita sama seperti halnya sedang melihat area support dan resisten, Pak. Oke. Jadi dari support resisten kita buatnya ya. Betul. Oke, kemudian ada dari Pak Hendra Yansa menanyakan, ini menanyakan link tadi ya. Untuk akses link YouTube Heiken Ashi di atas, ini bisa dibuka saat webinar atau setelah selesai webinar? Kalau memang sebaiknya Bapak jangan dibuka secara bersamaan Pak Herdi ya. Artinya maksud saya itu dibuka nanti saja kalau setelah selesai webinar. Mungkin Bapak ingin mengetahui lebih banyak tentang Heiken Ashi, ada di 2 video sebelumnya itu Pak. Ya bisa di screenshot dulu ya. Iya betul. Dan kemudian ada dari JJ nih. Cara buka Heiken Ashi gimana Pak? Ada di MT4? Heiken Ashi kebetulan itu salah satu default indicator ya, ada di sana Pak. Ada di MetaTrader. Memang lebih enak kalau Bapak melihatnya di MetaTrader 5 Pak. Yang pasti ada ya di sana. Mohon maaf Pak, di sebelah mana Heiken Ashi, di MT5-nya Pak? Oke, mohon ditunggu Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak Zahir. Jadi Bapak dan Ibu di MetaTrader ini klik view ya, klik view, lalu kemudian ada kolom navigator. Bapak Ibu klik nih navigator, lalu kemudian scroll saja ke bawah Pak. Scroll aja ke bawah, di sana nanti ada urutan-urutan nama indikator berdasarkan abjad ya, jadi mengurut A, B, C-nya. Nah, cari di yang H ya. Nah, ini sudah ada nih Heiken Ashi.
Nah, ini dengan sangat mudah Bapak tinggal klik 2 kali, nanti otomatis muncul ke ke layar ya. Mungkin begitu Pak Jahir ya untuk cara mencarinya. Heiken AC ini hanya bisa dilihat di itu ya, di PC Pak ya, atau laptop ya. HP tidak bisa ya, Android. Sepertinya memang tidak bisa. Jadi kebanyakan memang lebih baik di PC ya Pak ya. Tetapi bukan menjadi suatu kendala juga Pak Zahir ya. Jadi yang namanya analisa dengan one shoot one kill, nanti Bapak Ibu termasuk Pak Jahir ya dan Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan di laptop, tetapi ketika Anda memang harus melakukan mobilitas di pekerjaan Anda di smartphone itu cukup hanya untuk memantau saja, karena pergerakan harganya ini akan berlangsung sangat jauh ya. Ketika Anda beli atau Anda jual ini keuntungan yang Anda akan dapatkan juga tidak main-main ya. Mungkin bisa seperti itu ya Pak Zahir ya. Sudah terjawab ya Pak Zahir ya. Baik, siap. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak. Berarti memang harus menggunakan PC atau laptop ya Pak Diki ya. Betul. Terdapat di navigator ya. Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Ardian menanyakan untuk turn code ya. Turn code dan verify itu apa Pak? Baik, artinya level supply atau level demand itu apakah itu sudah terverifikasi tersentuh atau belum terverifikasi Pak? Ya, kalau memang ada tulisan retest artinya area tersebut itu baru disentuh, lalu kemudian dia ke bawah misalnya, lalu kemudian menyentuh kembali, itu ada keterangannya dia di retest baru 1 kali. Tapi kalau berkali-kali Pak, nanti tulisannya retest 2 gitu ya. Seperti itu. Turn code, sesuatu pembalikan lah istilahnya ya. Bahasa mudah dalam trading demikian Pak. Baik, siap Pak Ardian. Luar biasa nih beliau ini. Oke, lalu untuk saya baca di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Herdiansyah. Strategi ini digunakan di time frame berapa? Time frame yang digunakan hanya 3 yang bisa menggunakan untuk metode one shoot one kill the market ini Pak Herdi ya. Hanya 1 jam, 4 jam dan daily saja. Jangan sekali-kali Anda coba di luar yang 3 time frame itu. Tapi kalau mau mencoba silakan, hanya saya tidak recommended ya untuk hal itu gitu. Baik ya, Pak Ardiansyah, ini dari time frame-nya dari H1, H4 dan daily. Ya. Oke, ini ada respon dari Pak Ardian. Oke, terima kasih Pak Deki. Oke, sama-sama ya. Luar biasa. Tentu di 2022 saya berharap ini trading kita bisa jauh lebih sukses ya. Ya, Pak Deki ini luar biasa ya. One shoot, one kill soalnya ya. One shoot, one kill, betul. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sedikit saya lanjutkan bagi Bapak dan Ibu. Satu lagi Pak, terakhir. Session ini. Ya, silakan. Ya. Ini untuk time frame-nya kan H1 sampai D1, H1, H4 atau D1. Artinya kan berapa kekuatan kapitalnya ini Pak supaya bertahan tidak terjadi MC ini Pak. Baik. Karena kalau kan kapitalnya nggak kuat pakai metode ini, wah kena MC ini Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi yang namanya trading itu sama halnya dengan bisnis konvensional. Artinya segala sesuatu itu harus diperhitungkan oleh kita ya. Jangan sampai salah dalam perhitungan di money management. Memang angka yang paling normal ya, kalau dibilang ideal, belum ideal, tetapi untuk yang normal, memang itu di angka 2.500 ke atas, Pak.
untuk ideal menggunakan metode ini karena ini adalah metode jangka panjang ya. Kenapa harus 2.500? Karena untuk pertimbangan apabila terjadi yang namanya swing ya, terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai dengan arah entry kita. Mungkin terjawab ya Pak ya? Ya siap Pak, terima kasih Pak. Itu $2.500 itu untuk satu lot Pak ya, itu kekuatannya ya? Itu untuk 0,1 Pak. 0,1, oh ya. Iya. Baik Pak. 0,1. Kalau Bapak mau satu lot, mungkin harus tentunya harus di atas 20.000 ya Pak ya? 20.000 ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Zahir. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, apakah Anda tertarik untuk mendapatkan template ini? Artinya Anda bisa secara cuma-cuma mendapatkan settingan yang sudah ada yang saya tampilkan tadi, baik itu untuk area supply demand, baik itu juga untuk Heiken AC-nya ya. Artinya di sini Bapak dan Ibu bagi yang tertarik tinggal menggunakan saja. Bagaimana caranya untuk mendapatkan template-nya? Silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan klik subscribe ya pada channel YouTube Rahasia Keuntungan. Jadi nanti setelah melakukan subscribe, Bapak Ibu silahkan di screenshot ya bahwa Anda sudah melakukan yang namanya subscribe. Lalu kemudian yang kedua, kirimkan ke alamat email kami, itu gkinvestada@gmail.com. Saya ulangi, gkinvestada@gmail.com, disertai dengan lampiran bukti transfer pembukaan akun. Jadi Anda melampirkan 2 file nanti di email yang akan dikirimkan kepada kami. Yang pertama adalah bukti Anda sudah melakukan subscribe di channel YouTube ya, Rahasia Keuntungan. Yang kedua, Anda melampirkan bukti transfer sudah melakukan pembukaan akun di GK Invest Bandung ya. Nah, nanti di sana Anda hubungi kepada orang yang mengundang Anda, nanti saya akan kirimkan kepada email Anda secara langsung. Bertanya lagi nih Pak, ini masalah ini apa ya, Pak, selalu banyak tanya ini saya nih. Baik Pak Zahir, silakan. Ini isi template ini tentang indikator-indikator one shoot one kill ini Pak ya? Hanya one shoot one kill ini saja Pak. Oh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ini kan saya melihat link ini tidak dari orang, dari grup Telegram Pak. Bagaimana saya mengirimkan dari Light Up ini atau mana itu? Baik. Tapi tidak ada ya rekomendasi. Kalau begitu nanti Pak Zahir bisa kirimkan saja alamat email Bapak ke gkinvestada@gmail.com untuk proses lebih lanjut ya Pak Zahir ya. Iya siap. Baik, terima kasih Pak Zahir. Jadi Bapak Ibu silahkan Anda subscribe untuk channel Rahasia Keuntungan. Silahkan bukti screenshotnya Anda kirimkan ke email kami disertai dengan lampiran bukti transfer ya. Nanti di sana apabila 2 file itu sudah terkonfirmasi diterima oleh kami, maka template ini secara cuma-cuma akan kami kirimkan kepada Anda. Pak, saya ini kan sudah membernya nasabahnya GK Invest, itu gimana kalau itu? Baik, saya minta bukti login sama nama lengkapnya ya Pak ya. Oh iya. Untuk tinggal dicek nanti di bagian administrasi. Nah, ya, Bapak tinggal kirimkan saja bersamaan dengan bukti screenshot di subscribe. Ya, subscribe-nya itu. Kemana Pak kirimnya Pak? Mungkin Bapak Ibu silahkan di screenshot saja yang tampilan di layar saat ini. Itu kirimkan ke gkinvestada@gmail.com ya. Dikirimkan ke alamat email kami di gkinvestada@gmail.com. Nah, ini layar ini bisa di screenshot oleh Bapak Ibu biar lebih jelas ya untuk alamat emailnya. Mungkin terjawab ya Pak Joheri ya. Oke, terima kasih Pak. Siap, baik Pak Joheri.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan ini tentunya akan semakin memudahkan bagi kita pada saat pengambilan keputusan di market. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.